Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, itu coba latihan ya. Latihan ini secara umum menggunakan pola kalimat yang sudah sebanyak 18. Jadi 1 sampai 18. Jadi apakah bertemu isim mausul atau tidak, pokoknya diuraikan 1 sampai 18. Jadi sudah 18 ibaratnya jenjang. 18 jenjang itu sudah lumayan. Sekarang ini ada dikutip dari Al-Qur'an ya, surah Ali Imran ayat 145. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Linafsin antamuta. Ini pelajaran baru. Antamuta. Alhamdulillah. Antamuta. Jangan tal. Illa kitaban mu'ad. Wa may yurid sawabat nu'tihi minha. Wa may yurid sawabal tihi nu'tihi wa sanajzis. Ya. Jadi kalau dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linnasi wa ma kana linafsin antamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanajzis syakirin. Surah Ali Imran ayat 45. 145 ya. Coba kalau misalnya kita uraikan menurut bahasa, kalau wow menurut pengetahuan peserta bahasa Arab apa wow? Ya, mungkin untuk sementara yang diingat wow atap. Kalau wow sumpah ke bawah barisnya, jarang di sini kalau wow sumpah. Ya, ini berarti ada sambungan, mungkin menyambung antara jumlah-jumlah kalimat atau kalimat-kalimat sebelumnya, ataupun nanti ada wow yang lain. Tapi yang jelas yang diingat adalah wow atap untuk sementara. Oke. Nah sekarang ma. Kalau ada seperti ini, makana linafsin. Ma. Masih ingat? Ma. Ya. Kalau ma kemarin kan mausul itu lain gayanya. Nah, itu makanya Ustadz katakan kemarin itu mungkin dengan berlatih. Kalau ma yang ma mausul kan irkab masyikta, berarti di sini yang mama itu ini ya, man. Nanti ada juga man tapi tidak man mausul. Jadi man, ma, za, ayyazu itu ma mausul. Tapi kalau yang ma yang ini tidak. Ini ma apa nama yang sudah dipelajari dulu ma? Manafi. Dalam arti tidak. Makanan ya. Ma
yaitu huruf nafi. Sekarang kana. Apa yang diingat kalau ada kana? Kalau ada kana di dalam kalimat atau berbentuk tasrif 14 atau berbentuk fi'il amar atau berbentuk fi'il madi, berarti dia selalu masuk ke pola kalimat mubtada dan khabar. Nah, cuma di sini kalau diperhatikan enggak begitu nampak mana mubtada khabar lagi. Karena di sini kan linafsin. Kalau linafsin, linafsin. Kan huruf jar. Jadi nafsin yang dijarkan. Nah, jadi berarti ini mungkin khabarnya didahulukan ataupun tidak bertemu atau berbentuk berbentuk jumlah. Jadi yang jelas dulu diuraikan dulu, nanti bisa nampak itu. Linafsin, li huruf jar, nafsin yang dijarkan. Kalau an ini belum belajar ini nanti namanya kita belum belajar. An ini adalah huruf nasab. Nah, kalau yang dinasabkannya itu mungkin sudah tahu kemarin, berarti kan mansub. Jadi ini dulu bentuk ini. Tamuta. Ini apa bentuknya kalau seperti ini? Ya. Kalau mudhari kan biasanya marfu, tamutu. Kan tamutu. Kalau fil madinya itu mata, mudhari'nya yamutu. Jadi yamutu, yamutu, yamutani, yamutuna. Tamutu, tamutani, yamutna. Nah, sekarang ini kenapa dia ini dikasih berbaris atas? Ini yang belum kita pelajari tapi sudah bisa diterangkan kok. Yang ini kenapa dibuat baris tanya ini tamuta? Aturannya kan tamutu. Ini yang ada tamuta seperti ini, baris di atas dia. Iya, karena pengaruh an ini. Jadi an huruf nasab namanya. Ada lagi lan, nanti lan kan dulu dalam menafi sudah di atas barisnya itu. Jadi an ini fil mudhari baris atas dibuatnya. Kalau tunggal ya, kalau tunggal. Jadi itu maka dibaca antamuta. Ya. Jadi antamuta. Kalau nggak ada an ini tetap tamutu ya. Jadi wa ma kana li nafsin antamuta. Illa belum belajar istisna. Kalau ini wajib dapat. Coba apa bahasanya? Bi apa? Ya. Apa ini bacaannya yang ini lagi? Bi izni betul karena bi ini iya bi iznillahi. Allahi menjadi menerangkan izni atau disebut dengan mudhafun ilaih. Inilah makanya nampak seperti ini. Kalau begini nampaknya kitaban. Baris 2 dia. Baru teringat pengaruh apa ini, kenapa sampai baris 2 dia? Maf'ul dari mana? Bisnis jar majrur kok. Jadi ini pengaruh dari kana ini. Nah, ada dulu. Kana. Tapi yang tahu ini kitaban. Kemudian ada di sini lagi ini pakai apa ini ya? Pakai baris depan itu. Ya bisa banyak. Muajjalan. Ini pun muajjalan ini bisa baris 2 mungkin ini. Mudah-mudahan bisa. Bisa. Kalau muajjalan, kalau muajjal ini kan baris 2 di atas ini muajjala. Kan bisa semuanya. Kalau muajjala bentuknya dulu coba, bentuk bangunannya. Apa membedakan dengan isim fa'il? Ya, ya baris atas. Kalau sekiranya muajjil baru isim fa'il. Ya. Jadi muajjalan. Berarti berbentuk isim maf'ul. Berarti dia kenapa muajjalan? Ini tidak diingat.
Hah? Enggak, ini kan enggak, tapi sudah ada disebutkan kan ada disebut kana. Ada. Karena jadi berarti ini mengikut kitaban. Nah, itu. Jadi ini mengikut kitaban muajjalan na'at. Nah, yang kitaban manqutnya. Cuma kitaban sama muajjalan ini khabar dari kana ini. Kan sudah agak rumit dia. Jadi pokok kalimatnya mana? Pokok kalimatnya, kalau ini kan jar majrur, pokok kalimatnya berarti ya gabungan dari sini semua sampai bismillah ini. Jadi digabung dia fiil, fa'il, istisna, distisnakan. Jadi ini yang menjadi pokok kalimat di belakang diletakkan sampai linafsin ini. Tapi sekarang didahulukan linafsinnya. Jadi ini khabar. Khabar ini sifat dari khabarnya itu aja. Ya. Jadi kalau diartikan ya, ini dan tidak ada, didahulukan ini. Aturannya kan di sini diambil sini duluan, sini. Baru dia di belakang nanti. Tapi ini tidak didahulukan. Dan tidak ada bagi seseorang nafsi, ya ada pribadi, tidak ada bagi diri seseorang apa yang tidak ada. Bahwa, ini bahwa ya. Kalau yang anna itu sini kan isim inna, itu kata benda, ini kan fiil, ini huruf nasab, nama saudaranya nanti an. Jadi dan tidak ada bagi diri seseorang bahwa antamuta, tamuta artinya akan mati. Mati fil mudhari itu. Mata telah fil madi. Mana fa'il daripada apa sini, Pak? Mana pula anta? Hiya, balik ke nafsi. Kan muannas itu. Jadi dan tidak ada bagi diri seseorang bahwa mati diri seseorang itu. Jadi tidak akan terjadi kematian, gitu jadinya. Illa biiznillah. Kecuali dengan izin Allah. Jadi sebenarnya kabarnya. Ini kabarnya. Jadi tercatat begitu ya, kitaban ada ketentuan yang sudah ditentukan, diajalkan. Jadi sudah ada catatan yang sudah diajalkan, sudah ditentukan. Jadi kalau kata Allah di dalam surah Al-Imran, tidak ada bagi seseorang mendapatkan mati kecuali izin Allah. Berarti izin Allah itu sudah ditentukan, gitu. Berarti sudah ditakdirkan. Ya, ini sebenarnya ayat ini di dalam surah Al-Imran sebelumnya itu, makanya kalau mempelajari Al-Quran ayat sebelumnya itu menerangkan mengenai perang. Jadi mungkin ada orang yang takut mati di perang. Jadi turun ayat ini. Yakinlah banyak orang yang perang nggak juga mati. Di tempat tidur mati juga. Jadi itu makanya tidak ada bagi seseorang akan mati kecuali izin Allah, ketentuannya sudah ditentukan. Makanya di belakang ini disebutkan itu. Kalau ini panjang maksudnya ini man, tapi nggak mausul, huruf syarat, tapi kita belum belajar. Jadi ini mati nih, seperti huruf jazam juga. Wa may yurid. Ini bentuk kalau yurid apa itu? Mudhari. Cuma ini sudah diolah. Diolahnya kalau yurid ini kan dia yu. Kalau dilihat pun nanti Al-Quran yu dia. Kenapa yu barisnya seperti ini? Berarti fi'il madinya ini. Fi'il madinya apa? Aroda. Jadi aroda mudhari'nya yuridu. Ada ya-nya di sini. Jadi aroda yuridu. Karena ada man, dimatikanlah huruf dal. Maka mayurid. Jadi karena mayurid, ya-nya ada di sini, dihilangkan saja. Jadi itu makanya mayurid. Gitu aja jadi. Jadi seolah-olah banyak kurangnya, tapi itu mayurid. Jadi itu maka nanti ada jawabnya. Ini jawabnya. Itu makanya ini pun mati sebenarnya nih.
Ada ya huruf di sini. Jadi nu'tihi, itu jawabnya minha. Jadi kalau diterjemahkan, orang yang ingin dianya orang. Yurid itu kan mengkendaki. Kalau murid, itu makanya orang yang memerlukan. Murid isim fa'il itu. Murid. Kalau murad isim maf'ul. Jadi orang yang mengkendaki dianya orang. Ini kenapa dibaca sawaba? Coba, kenapa dibaca ini sawaba? Maf'ul. Kalau ini maf'ul, dunia ini tetap sampai kiamat dibaca dunia ini. Nggak ada dunia, nggak ada menerangkan. Jadi orang yang ingin dianya orang akan pahala dunia, maksudnya kesenangan dunia. Ini jawab nu'tihi, kami beri. Ini nun fil mudhari ini. Ini ada yang disistematikan jawab dari yurid ini. Jadi pasti kami beri dia minha daripada dunia. Jadi kalau orang ingin bagaimana dunia hebat, ya dikasih. Tapi sebaliknya, wa may yurid sawabal akhirati, siapa yang ingin dianya orang akan kehidupan akhirat, nu'ti minha, kami beri pula. Jadi ini dibanding, kalau kebahagiaan dunia sebentar habis, kalau kebahagiaan di akhirat luar biasa. Jadi itu makanya hubungannya dengan orang mati. Jadi kalau ibaratnya mati perang, dia menegakkan Allah, menegakkan agama Allah, di akhirat bahagia. Tapi kalau orang yang di dunia ya sekadar dunia lah dapat. Itu maka ditutup wasana jizis syakirin. Sin dan bertambah ini. Jadi aslinya ini pakai sin ini akan ini aslinya adalah jaza. Jadi dipakai sanad. Ini fil mudhari, kasih sin tambahan seperti saya dulu. Jadi dan kelak atau akan kami balas, akan membalas kami, siapa itu? Orang-orang yang bersyukur. Inilah dia. Kalau ini dalam keadaan, jadi apa gunanya syakirin? Menjadi ini fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau ini bentuknya jamak apa? Muzakkar. Dalam keadaan mansub atau keadaan marfu atau keadaan maksur. Kalau maf'ul, mansub. Itulah. Apa tanda nasabnya? Waw diganti dengan ya. Ini tanda banyak. Kalau berdua nanti orang bersyukur, syakirain. Kalau ini syakirin. Jadi akan membalas kami orang bersyukur, berarti orang yang menggunakan nikmat yang diberikan Allah. Jadi istilahnya orang yang pergi berperang jangan takut kalau mati pun kamu dapat kebaikan surga. Tapi orang yang ingin dunia, dunia sajalah dapat. Sudah itu nggak dapat ke nikmat surga. Ya, nah begini. Jadi yakin. Lihat ya, kita pindah sebentar ke tafsirnya. Lihat tafsir. Ini dia. Anta muta illa bismillah. Apa maksudnya? Apa artinya? Bi iradatillahi wa qadaih. Ini maksudnya di sini, iznillah ini. Jadi tidak ada bagi seseorang akan mati kecuali izin Allah. Maksudnya adalah iradah Allah. Iradah ini masdar dari arada ini. Kehendak Allah dan putusannya. Jadi kalau sudah kehendak Allah dan putusannya pasti mati. Terus diterangkan di sini. Kitabam muajjala. Sudah ada kitab yang ditentukan. Apa keterangannya? Jangan kataba fil madi. Ini apa bacanya kalau ini fil madi? Coba. Kataballahu, failnya. Kataballahu, menulis. Ya. Artinya telah menulis atau menentukan Allah al-maut. Ya, al-mauta. Sudah ditentukan akan kematian. Kitabam muakkata. Kitab yang sudah ditentukan, muakkat yang diwaktukan. Apa ya? Kitabata ajlihi, ketentuan matinya, ajalnya, dan rezekinya. Sawaun, bersamaan tuh. Jadi rupanya kalau orang meninggal, begitu diputuskan rezekinya, diputuskan pula lah umurnya.
Jadi kalau rezekinya belum putus, umur pun belum. Jadi sama, itu makanya bersamaan. La yasbiku. Nah, tidak ada mendahului, la yasbiku lala nafi, yasbiku fil mudhari, tidak ada mendahului ahaduhuma. Ini ahadu fa'il dari yasbiku. Al-akhara. Ini maf'ul. Jadi tidak ada mendahului salah satu kedua yang lain. Jadi tidak boleh berduluan. Jadi seorang yang meninggal itu diputuskan dia meninggal dan sekalian diputuskan rezekinya. Jadi kalau rezeki belum putus dan belum meninggal, itu. Jadi cuma di hadis ada disebutkan rezeki ukurannya dulu. Tapi di sini maksudnya tidak mendahului. Ya, iya tuh. Wahaza, lihat ya, ini mubtada ini. I'lamu, kan ini khabar. Wahaza i'lamu bi annal hazara. Kenapa hazara? Karena ada anna. Wahazal i'lam, dan ini pemberitahuan i'lam. Nah, kalau gitu kan iklan. Sebenarnya asli bahasa Arab itu i'lam, ketahuilah. Dan ini pemberitahuan bi annal hazara, dengan bahwa sesungguhnya ketakutan atau rasa takut la yadfa'ul qadar. La yadfa'ul qadara. Jadi tidak bisa menolak dianya rasa takut itu akan qadar. Jadi perasaan takut orang tidak bisa menolak ketentuan. Jadi kalau ketentuan Allah bagaimanapun tidak bisa ditolak. Sudah ditentukan dia. Wa anna ahadan, bahwa sesungguhnya seseorang, kenapa ahadan dibaca? Karena ada anna kan? Wa anna ahadan la yamutu. Ya, tidak akan mati seseorang tadi, ini zarab, qablal ajali, sebelum ajal. Waja'al, terus aja, tentu sudah pasti ajalu, karena fa'il dari ja'a. Kan ini fi'il madhi. Waja'al ajalu, telah datang ajal, la yandafu al maut, tidak akan bisa menolak. Ya, ajal itu akan tidak bisa menolak, karena ajal sudah datang, tidak bisa yundafa'ul mautu bisyai'in, tidak bisa ditolak kematian dengan suatu apapun kalau sudah ajal sudah datang. Kesimpulannya ini dibuat oleh Imam Nawawi, Pak Nawawi, bukan Imam Nawawi ya, Nawawi Al-Jawi. Apa katanya? Fala faidata la, nafi jenis ya. Fala faidata fil jubuni wal khaufi. Maka tidak ada gunanya kawong, takut, itu khawatir. Ikut kawong, apa nama bahasa Indonesia itu? Tidak ada jubun, tidak ada perlu takut, dan tidak pula khawatir. Oh, nanti saya kalau mati. Iya, tadi khawatir takut, tapi jubun tuh di bawah takut sedikit lah, takut sedikit. Kalau ragu lain, sak. Ini enggak, ya sangat kawong ya. Kalau iya kawong, keciat kawong. Iya, lebih dari takut, ya sangat bodohnya kita mau hari lah, kalau orang ya pancami macam. Jadi kata tafsir Nawawi Al-Jawi itu, karena itu fala faidah fil jubuni wal khauf. Ya, tidak ada gunanya dalam jubun dan khauf, karena sudah apa namanya? Antamuta illa biiznillah. Inilah peserta bahasa Arab enaknya kalau membaca kitab Arab yang ditulis dalam bahasa Arab, ya nanti bisa diwisudakan. Tapi undang-undang tidak sebutkan ya. Yang mana? Ya, itu yang kencang ya. Jadi ini maghfirah ya. Ada pula nama maghfirah, teringat saya. Maghfirah itu orang Aceh, Maghfirah Hussein. Dia membaca Al-Quran bagus, ya, katanya inilah ajaran ayah saya.
membaca Al-Quran terus. Ini pelajaran kita sebagai latihan daripada pola 1 sampai 18. Jadi kalau sudah ke atas ini polanya diulang semua, tidak dikhususkan untuk pola 18 saja lagi. Nanti ada sebenarnya pola 18 sudah siap juga ini allazina, tapi berhubung waktu sudah habis. Ilahuna faqat intahaina nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wat ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.